Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang demikian besarnya pengaruh orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka, ya, terutama dari sisi keteladanan. Kita telah paparkan bahwa anak-anak kita adalah peniru ulung, ya, mereka adalah peniru ulung, ya. Anak-anak akan mencontoh bapak dan ibu mereka. Apabila orang tua memberikan contoh kebaikan, maka anak-anak akan meniru kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau orang tua mencontohkan keburukan, maka sebaliknya anak-anak pun akan meniru keburukan, ya, yang dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. Nah, kemudian juga telah kita jelaskan bahwa di antara kesalahan yang terjadi, ya, orang tua itu melarang anak untuk melakukan sebuah keburukan, namun mereka sendiri yang melakukannya, bahkan di hadapan anak-anak mereka. Kita kemarin memberikan contoh apa? Ada orang tua yang melarang anaknya untuk berbohong. Tapi ketika dia berjanji, ya, sang bapak atau sang ibu berjanji kepada sang anak, sering tidak ditepati. Ya, di satu sisi dia melarang anaknya untuk berbohong, dia melarang anaknya untuk ingkar janji, tapi ya dia sendiri melanggar janji yang telah disepakati dengan anaknya. Demikian juga ketika ada tamu, ya, bapaknya sedang tidak mau menemui tamu. Ya, sering orang tua mengatakan, tolong sampaikan ke tamunya bapak sedang tidak ada. Ini sebenarnya sedang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak. Ya, oleh karena itu hendaknya orang tua menjadi teladan. Apabila dia menginginkan anaknya, ya, menjadi anak yang soleh, maka bapak dan ibunya pun harus memberikan contoh kesolehan tersebut. Kalau dia ingin agar anak-anak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka hendaknya, ya, mereka pun menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia agar anak-anaknya bisa meniru. Ini pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang tema kita, insya Allah, bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, berkaitan dengan pujian masyarakat, ya, karena kesolehan orang tua. Ini pujian masyarakat kepada sang anak karena kesolehan orang tua. Apa maksudnya? Apa yang akan kita bahas dalam bab ini? Maksudnya begini bapak dan ibu. Ya, anak-anak kita itu nanti akan tumbuh di sebuah komunitas atau di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia memiliki bapak dan ibu yang baik, bapak dan ibu yang dikenal, memiliki nama yang harum di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan memberikan dukungan kepada dia untuk berlaku baik. Ya,
Bahkan dia akan memberikan pujian kepada sang anak. Kalau anak melakukan sesuatu yang tercela misalnya, masyarakat akan mengingatkan, oh bapakmu dulu itu orangnya gak seperti ini loh. Bapakmu dulu itu orangnya baik. Jadi dia kembali menjadi baik. Atau paling tidak dia ketika orang tuanya itu dikenal baik di tengah-tengah masyarakat, ya maka masyarakat pun akan menghormati dia. Sehingga dia tumbuh dengan baik. Tidak mencaci maki dia, tidak memperlakukan dia dengan perlakuan yang jelek, ya. Tapi kalau sebaliknya Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibunya itu dikenal dengan berbagai macam keburukan di tengah-tengah masyarakat. Dikenal sebagai pelaku maksiat, ya, maka sang anak bisa mendapatkan getahnya. Ya, bisa mendapatkan getahnya. Oh, kamu ya anaknya si fulan yang dulu mencuri. Oh, kamu ya anaknya si fulan yang dulu digerebek sama orang satu RT. Oh, kamu ya anak si fulan ya yang dulu bapakmu dulu ditangkap sama polisi karena ketahuan mengedarkan narkoba. Akhirnya anak yang sebenarnya dia ingin jadi baik menjadi buruk. Sudahlah, ini sudah jadi suratan takdir saya. Keluarga kami memang brengsek semua, keluarga kami memang jelek semua. Ya, untuk apa saya memperbaiki diri? Toh masyarakat juga sudah mengenal keluarga kami sebagai keluarga yang jelek. Nah, lihat, sampai seperti itu pengaruh ya tindak tanduk orang tua di tengah masyarakat terhadap sang anak. Makanya beliau di sini ingin mengingatkan kepada kita pada hakikatnya ya bahwa ayah dan ibu itu harus menjaga nama baik. Ya, harus punya nama baik di tengah-tengah masyarakat, dan ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak. Seorang anak yang orang tuanya sudah dikenal memiliki kebaikan, ya, maka insya Allah dia pun akan berusaha baik seperti apa yang telah ditinggalkan, ya, nama baik yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sekarang kita coba baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala dalam kitab ini. Kata beliau, ya, sana'un nasi 'alal abna li solahi abaihim. Pujian manusia kepada anak-anak karena kesolehan orang tua mereka. Pujian manusia kepada seorang kepada anak karena kesolehan orang tua mereka. Qala fal a'malu salihah lil walidain tajlibu thana'an hasanan lil abna'i minan nas. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua ini akan melahirkan pujian yang baik kepada anak-anak mereka dari manusia. Ya, jadi anak-anaknya akan menjadi terpuji di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kenapa? Karena bapak dan ibunya dikenal suka melakukan amalan soleh. Sebaliknya, wal a'malu sayyi'ah tajlibu ta'yiran wa tawbihan wa ta'niban minan nas. Sebaliknya, amalan-amalan buruk akan melahirkan celaan, cacian, makian manusia terhadap anak tersebut. Ya. Kullu hadhihi tu'athiru ala nafsiyatil ibni wa ala ma'nawiyatihi. Maka ini semua, ya, amalan soleh yang dilakukan oleh bapak dan ibu, atau sebaliknya amalan-amalan keburukan yang dilakukan oleh bapak dan ibu di tengah-tengah masyarakat, ini memberikan dampak, memberikan pengaruh pada kepribadian dan kejiwaan anak. Ya, karena mau tidak mau dia akan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, sekarang kita maunya anak kita itu dikenal di tengah masyarakat sebagai anak siapa? Apakah kita ingin anak-anak kita dikenal sebagai anak seorang yang soleh, anak seorang bapak yang soleh, anak seorang ibu yang solehah, anak seorang bapak yang suka bersedekah, anak seorang bapak yang suka membantu orang, ya, ibu yang suka membantu orang? Atau sebaliknya, kita ingin agar anak-anak kita dikenal di tengah masyarakat sebagai anak seorang koruptor misalnya, anak seorang pezina misalnya, anak seorang pecandu narkoba misalnya, anak seorang yang zalim, yang suka menyakiti hati tetangga. Ini tergantung orang tuanya. Ya, kalau dia ingin agar anaknya dikenal sebagai anak dari seorang bapak dan ibu yang baik, maka dia perbaiki dirinya di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Ini kata beliau, ya kullu hadhihi tu'athiru ala nafsiyatil ibn wa ala ma'nawiyatihi. Dan ini memberikan dampak pada kepribadian dan kejiwaan anak. Ya, kalau dia tinggal di tengah-tengah masyarakat yang baik ya, karena bapak dan ibunya baik, maka respon orang tua masyarakat kepada dia pun baik. Ya, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya, sebagaimana kita gambarkan tadi, kalau masyarakat mencela dia karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka pertumbuhan jadi terganggu. Ya, jadi minder. Ya, di mana-mana dibully. Oh, anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Ya, walaupun mungkin ada yang secara tidak terang-terangan, tapi lewat didikan mata atau bisik-bisik, ya, bisik-bisik tetangga, ya, membuat apa? Membuat anaknya tidak nyaman. Ini tentu berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut. Maka beliau ingatkan, fala tusabbibu ayyuhal ab wala anti ayyatuhal ma'arratan lil abna'i fayu'ayyiruna wa yu'ayyiruna bikuma. Oleh karena itu janganlah kalian menjadi sebab, wahai para ayah, wahai para ibu, janganlah kalian menjadi sebab ya sesuatu yang membuat sakit atau menyakitkan anak-anak kalian sehingga mereka dicela karena kalian berdua. Ingat ini Bapak dan Ibu, ya, para aba wal ummahat. Ya, jangan sampai anak kita itu menjadi malu karena perilaku orang tuanya. Jangan sampai anak itu menjadi apa? Menjadi minder, berbapakkan kita, beribukan kita. Kenapa? Ya, saya malu ngaku anak bapak. Kenapa? Bapak dulu gini. Ya, bapaknya nggak bertanggung jawab misalnya. Ada sebagian orang, kalau dari sisi agama, masya Allah ya, penampilan sangat Islami, tapi nggak bertanggung jawab kepada anak. Ya, anak istrinya tinggalkan, dia nggak tahu kemana. Ya, entah pergi berdakwah, entah pergi kemana, dia tinggalkan keluarganya. Sehingga anaknya terlunta-lunta, tetangganya yang mereka hidup, ya, dengan apa? Dengan belas kasih dari tetangganya yang ngasih bantuan. Sehingga jadi pembicara tetangga, ini bapaknya mana? Oh, bapaknya kerja dakwah, pergi dakwah. Anaknya terlunta-lunta. Jangan sampai anak-anak kita menjadi malu, nggak mau ngaku sebagai anak kita, nggak mau ngaku dia punya ibu seperti kita misalnya. Karena apa? Perlakuan kita. Ini yang ingin diingatkan oleh beliau. Janganlah kalian menjadi sebab, wahai para ayah. Janganlah kalian menjadi sebab, wahai para ibu, ya, menjadi apa? Menjadi sebab anak kalian itu disakiti oleh manusia karena tindak laku kalian. Kemudian kata beliau, hal tarda an yuqalu liwaladika abuka sarik. Apakah engkau ridha, wahai para ayah, wahai para ibu, ya, anakmu dipanggil oleh manusia abuka sarik, bapakmu itu pencuri, bapak itu tukang maling. Rela nggak kita? Ya, kalau anak kita dipanggil oleh manusia, bapakmu dulu pencuri, ya, dasar anak maling, ya, atau au abuka zanin, atau bapakmu seorang pezina, dasar kamu anak tukang zina, ya. Hampir semua gadis-gadis di kampung ini semua pernah diganggu oleh bapakmu dulu. Apakah kita rela nanti anak kita dicaci maki oleh masyarakat karena tindak laku kita? Ya. Demikian juga wahai para ibu, ya, apakah engkau ridha orang mengatakan kepada anakmu au ummuka, ya, tudkhilur rijal, ya, ila buyutiha? Apakah engkau ridha orang-orang mengatakan kepada anakmu, dulu ibumu tuh suka memasukkan laki-laki ke rumah. Ya, nggak tahu waktu bapakmu pergi itu berganti-gantian laki-laki masuk ke rumahmu. Ya, au fulanun minar rijal, ya, yakhlu bi ummik. Ya, apakah engkau ridha nanti ada orang yang mengatakan kepada anakmu, ibumu itu dulu suka berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ibumu, ya, dulunya apa? Suka berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Jadi kita harus mikir panjang ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, melakukan suatu dosa di tengah-tengah masyarakat, mikir efeknya itu bukan hanya kita saja, tapi kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita bisa jadi dia malu mengakui kita sebagai orang tua karena tindak laku kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misalnya mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak mencuri, tapi misalnya dia tukang tipu misalnya. Ya, sekarang kan yang namanya modus kejahatan itu kan berkembang ya. Ada dengan apa?
dengan menipu, misalnya membuka peluang investasi. Ya, saya baru dapat kabar dari ada kawan kabar, ada seorang yang sudah dikenal di tengah-tengah komunitas pengajian, ya orangnya dikenal baik, soleh, ya ternyata dia buka investasi bodong. Ayo siapa yang mau tanam investasi ini, ada usaha, nanti kita kembalikan. Ya di bulan-bulan awal, ya dia diberi orang yang investasi benar-benar dikasih bagi hasil. Tapi kemudian berjalannya waktu nggak ada lagi laporan. Tiba-tiba orangnya menghilang, bawa uang. Ya, bawa uang sekian dari para investor, dicari-cari nggak ketemu. Apakah Anda mau nanti anak Anda, oh kamu ini anaknya si fulan. Ya, apalagi dia dikenal sebagai dai. Oh anaknya Ustadz fulan. Oh ini yang dulu investasi bodong ya. Saya juga korbannya dulu. Apakah Anda mau seperti itu? Ya, mikir dulu sebelum melakukan perbuatan penipuan itu, mikir. Nanti kalau terbongkar di tengah-tengah masyarakat, ya, anak-anak kita ikut jadi korban, menanggung rasa malu. Oh, bapakmu ini tukang tipu. Kita semua disuruh investasi sini, katanya akan dikembalikan. Ternyata uangnya semua diambil, kabur dia. Lagi kabur dengan bini mudanya lagi ya. Waduh, jelek sekali dengarnya. Bagaimana keberadaan anak-anaknya kalau gitu? Ya, makanya harus mikir. Ya, harus mikir. Hal tardo an yuqalu li abnaik, ya, li abnaika inna abaka rajulun ghadir. Apakah engkau ridho, ya, dikatakan kepada anak-anakmu bahwa bapak kalian ini adalah seorang penipu. Ya, tahu nggak kalian, bapak kalian tukang tipu dulu ya. Wah, gimana perasaan kita? Kita saja ya. Misalnya ada orang datang mengatakan tentang bapak kita. Ya, oh kamu tahu nggak bapakmu dulu, ya, waktu masa mudanya gini. Kita aja nggak enak ya dengar mungkin bapak kita dulu waktu masa mudanya. Ya, setiap orang punya masa lalu ya. Dia punya masa lalu yang jelek. Kemudian ada kawannya dia dulu. Misalnya bapak kita pernah kuliah, ada kawannya kuliah, ketemu, wah bapakmu dulu sama om dulu ya, minum ya, dulu di kamar kos kita beli apa, kita minum biasa bapakmu. Sekarang aja bapakmu udah jenggotan, udah ikut kajian. Kalau dulu ya sama om nih dulu, semua minuman pernah kita rasakan. Kita sebagai anak dengernya aja malu ya, malu kita. Ya gak? Nah gimana kalau memang itu menjadi kebiasaan dia, memang kerjaannya menipu? Tentu ini akan semakin membuat malu anak-anak kita. Maka ingat Bapak dan Ibu, jaga perilaku Anda di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai anak-anak malu karena tindak laku kita. Kata beliau berbicara tentang efeknya. Apa efeknya? Apa efek dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tua di tengah-tengah masyarakat? Qala fahadhi umur tudammiru nafsiyatil abna, ya, tudammiru nafsiyati abnaik wa anta la tash'ur. Ya. Maka ini semua akan menghancurkan ya keadaan psikologis anak-anakmu, menghancurkan kejiwaan anak-anakmu dalam keadaan engkau tidak menyadari. Ya kadang-kadang kita kan mau apa? Ya terserah gue lah, bebas lah, tanpa kita berpikir panjang. Tanpa kita berpikir panjang tentang apa? Akibat dari perbuatan kita kepada anak-anak kita. Ya. Fal waladu idza qila lahu abuka minas salihin. Ini sebaliknya. Ya. Jadi kalau tadi itu orang tuanya buruk. Sebaliknya kalau orang tuanya itu dikenal dengan kesolehannya di tengah-tengah masyarakat, maka apa yang terjadi? Ya, kata beliau, hafizahullahu taala, idza qila lahu ya abuka minas salihin wa minal ulama, abuka syuja, abuka kana yuslih bainan nas wa yuhsin ilal fuqara wa yud'imul masakin wa kana minat ta'ifina al-akifina wa ruk'is sujud. Idza qila lahu hadza tasammu nafsahu wa tazku ahlakiyatihi wa yanshatu li fi'lil khair. Sebaliknya kata beliau, kalau dikatakan kepada anak-anak kita ya bahwa bapakmu dulu orang yang saleh, bapakmu dulu seorang ulama, bapakmu dulu seorang pemberani, dia berani mengatakan kebenaran, dia berani membela orang yang tertindas, bapakmu dulu selalu berusaha untuk mendamaikan orang yang berselisih, bapakmu dulu adalah orang yang suka menolong orang-orang fakir, bapakmu dulu adalah orang yang suka memberi makan kepada orang-orang miskin, bapakmu dulu termasuk orang-orang yang suka tawaf,
suka beriktikaf, kemudian tak lepas dari ruku dan sujud. Ya, idza qila lahu hadza, apabila dikatakan ya hal yang demikian kepada anak-anak, maka akan menjadi tinggi jiwanya, akan melambung jiwanya. Ya, wa tasqu ahlakiyatihi, maka dia pun ya akhlaknya akan menjadi bagus. Ya, karena dia tadi mendengar bapaknya dipuji. Oh, bapak saya itu dikenal baik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian wa yanshadu li fi'lil khair. Dia akan bersemangat, dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kalau dia dengar bapaknya itu sebagai bapak yang baik, orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Coba bayangkan seorang anak misalnya bapaknya dikenal ya. Dikenal di tengah-tengah masyarakat. Oh, bapakmu dulu itu ya dulu kami ini pernah kesusahan. Bapakmu dulu nak yang nolong kami nak. Gimana perasaan kita? Misalnya ada orang ya kita nggak tahu, misalnya ketemu sama orang di suatu tempat, kemudian ngobrol-ngobrol cerita, ternyata dia kenal bapak kita. Dia kenal bapak kita. Oh, kamu anaknya Pak Fulan ya? Ya Allah, dulu waktu kami sekolah bapakmu inilah yang mendidik kami misalnya. Bapaknya guru misalnya. Ya Allah, rasa kita itu terbang ya. Rasanya itu gembira sekali melihat ada orang yang ya menyebutkan jasa orang tua kita kepada mereka. Ya, oh bapakmu dulu orangnya sabar sekali. Ya, ketika kami dulu ya waktu kami muda dulu, kami seperti ini, bapakmu dengan sabar membimbing. Ya, sehingga kami kalau misalnya bapakmu dulu nggak disiplin membimbing kami, nggak tahulah kami ini jadi apa misalnya. Ada orang-orang yang ngomong seperti itu. Ya, anaknya tentu akan merasa bangga dengan bapaknya dan berusaha, oke, saya akan ikut jejak bapak. Ya, begitu efeknya. Oleh karena itu kita itu berusaha, tentu kita kalau melakukan amalan ikhlas ya. Cuma apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mengharapkan pujian manusia, enggak ya. Tapi kita sebagai orang tua selalu berupaya untuk memperbaiki diri di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadilah orang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena efeknya itu nanti akan mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Jangan melakukan perbuatan yang tercela di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita dengan identitas komunitas mengaji. Ya, yang laki-laki cingkrang pakai gamis, jenggotan, ya. Tapi kemudian tidak menjaga akhlak tengah-tengah masyarakat. Ya, apa kita mau anak-anak kita juga jadi orang yang eksklusif seperti kita nanti? Ya, suatu saat ketika dia bergaul dengan masyarakat, ketahuan, oh bapakmu dulu nggak pernah senyum, kalau lewat ini selalu melengos, ya, ibumu dulu seperti ini, ya, tentu kita menginginkan agar anak-anak kita itu apa? Mendengar sesuatu yang baik tentang orang tuanya. Ya, dan ini juga yang paling penting, wayan syatu li fi'lil khair. Ini akan memotivasi ketika dia mendengar sesuatu yang baik tentang bapak dan ibunya, ini akan memberikan dia semangat untuk melakukan kebaikan. Ini juga yang penting, menjadi suplemen untuk menambah dia ya menjadi orang yang baik, menambah semangat dia untuk menjadi orang yang baik. Dan malu dia kalau berbuat jelek, kalau memang bapaknya tadi ya dikenal sebagai orang yang baik. Waduh, misalnya ini ya, dia punya kemampuan, bapaknya dikenal dermawan. Ya, dia pun akan semangat untuk melanjutkan tradisi kedermawanan bapaknya. Ya, oh bapak dulu ya suka ngasih fakir miskin setiap hari Jumat, ya beliau membagi-bagikan beras, ya satu keluarga diberikan 5 kilo. Saya lebih mampu daripada bapak saya, jadi saya akan berikan kepada mereka 10 kilo. Ya, tiap Jumat dia sedekah. Ya 10 kilo, tetangga-tetangga yang miskin, tetangga-tetangga yang apalagi di masa sekarang ya. Kita lihat kasihan sekali masyarakat ya. Ya, akibat pandemi ini ekonomi kita kacau. Ya, banyak orang yang kesusahan ya. Kita harus punya kepedulian sosial. Lihat, ada orang-orang yang susah ini kita berikan bantuan kalau kita mampu. Ya. Ini bentuk apa? Bentuk implementasi kita, pengamalan kita. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya dia lihat bapaknya suka bersedekah, dia akan bersedekah dengan sesuatu yang lebih ya daripada apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Sebaliknya kata beliau, amma idza sami'an nas ya yunbidhunahu,
ya, yunbidzunahu bil alqab wa yu'ayyirunah ya bil fadha'ih allati irtakabaha abawahu fa innahu yudammar wa yuhtam wa yunhar. Sebaliknya apabila dia mendengar manusia menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek, ya, mencela dia dengan kejahatan atau kejelekan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, maka dia pun akan luluh hancur. Ya, dia akan luluh hancur dengan apa? Dengan julukan-julukan tersebut. Bisa depresi anak. Ya, bisa depresi ketika mengetahui bapaknya melakukan hal yang demikian. Ya, apalagi kalau itu realita. Ya, bedakan kalau hanya sekedar tuduhan ya, karena memang terkadang ada orang-orang yang difitnah melakukan suatu kejahatan, tapi pada hakikatnya tidak. Tapi kalau manusia itu mencela bapaknya dan itu benar, maka hancur sang anak, depresi. Ya, mungkin bisa lari dari rumah, nggak mau lagi dia kembali kepada keluarga. Kalau dia mampu, dia nggak mau lagi kembali kepada keluarganya. Karena apa? Karena aib yang demikian besar dilakukan oleh bapak dan ibunya. Ya, misalnya dikenal, oh bapakmu dulu melakukan pelecehan seksual misalnya. Ya, kemarin kita baru dihebohkan ya, ada keberadaan seorang dosen ya yang suka mencela aktivis Islam ya. Dia merasa punya versi Islam sendiri, dia membela ide Islam Nusantara. Setiap hari dia posting membela ide Islam Nusantara, selalu membawa nama-nama ormas besar. Ya, tapi ternyata dia melakukan pelecehan seksual kepada ratusan mahasiswa. Ya, ini saya bayangkan anaknya seperti apa ini. Anaknya nanti seperti apa, dan itu yang namanya catatan digital itu selalu ada. Ya, video dia menyatakan saya telah melakukan pelecehan ini itu tuh selalu ada, terekam, kekal abadi mungkin ya. Di dunia maya. Ini bayangkan anaknya bagaimana nanti. Ya. Bisa enggak Bapak dan Ibu bayangkan, ada seorang pelaku pelecehan seksual terbongkar ternyata dia ya, dan dia mengakui, artinya bukan sekedar tuduhan. Kalau fitnah it's okay. Ya, ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti bagaimana, tapi ini dia sendiri mengakui. Ini bayangkan bagaimana anaknya. Jadi berpikir panjang Bapak dan Ibu. Ya, kalau ingin melakukan suatu perbuatan yang tercela, pikir panjang. Bayangkan anak-anak. Ya, apakah nanti anak-anak saya harus menanggung apa yang saya lakukan ini, perbuatan saya? Ya, pikir yang panjang. Ya, kata beliau, kalau dia mendengar orang-orang mencela, orang-orang mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, maka hatinya akan hancur dia. Ya. Oleh karena itulah, ya sekali lagi seorang ayah, seorang ibu, dia harus berpikir panjang. Ya, sebelum dia melakukan hal-hal yang tercela, ya, dia pikirkan efeknya nanti seperti apa. Dan ini kita ingatkan juga kepada adik-adik kita, para mahasiswa-mahasiswi, ya, atau anak-anak SMA. Ya, sekarang ini kasus orang hamil di luar nikah itu banyak sekali. Ya, kemarin di Jogja ini baru ditangkap seorang mahasiswi melakukan aborsi karena malu ketahuan sama orang tuanya. Ya, ini kalau misalnya dia tidak melakukan aborsi misalnya, dia kemudian hamil, kemudian dia menjalani kehidupan rumah tangga misalnya. Ya, anaknya tadi kan nanti mikir dia anaknya tadi, loh saya itu kok papa sama mama ini buku nikahnya tanggal segini, saya kok lahir 5 bulan setelah itu, apakah saya ini bayi ajaib dulu, kok 5 bulan sudah lahir? Jangan mikir nanti, oh ternyata papa sama mama ini dulu LKMD, lamar keri meteng dhisik, ya, lamar belakangan hamil duluan, kan malu kita kalau anak-anak kita tahu, dan ini akan menyebabkan berbagai macam problematika. Ya, saya berkali-kali menghadapi keluarga ya, ada permasalahan keluarga yang anaknya itu lari dari rumah, tidak mau kembali kepada bapak dan ibunya setelah mengetahui bahwa ternyata dia adalah anak hubungan ilegal. Jadi bapak dan ibunya berhubungan dulu, kemudian apa? Kemudian baru menikah. Ya, kabur, bahkan sebagainya pindah agama. Ya, pindah agama, dia merasa bahwa bapak ibunya yang mungkin kelihatan Islam ini munafik, kata dia. Saya nggak mau jadi anak bapak dan ibu yang munafik. Dia pindah agama dia. Efeknya tuh banyak, efek dominonya tuh banyak. Oleh karena itu berpikirlah yang panjang sebelum melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan dosa, ya, yang menyebabkan nanti anak-anak kita merasa malu. Ya.
Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh di dalam Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sering memanggil, ya, sering memanggil sebagian kelompok dengan menghubungkan kepada bapak-bapak mereka, dengan panggilan yang menghubungkan mereka kepada bapak-bapak mereka. Kata beliau hafizahullahu taala, innallaha subhanahu wa taala, ya, dzakkaral abna bi salahil aba wa yahutsuhum bidzalika 'alal imani wa syukr wal amali salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan para bapak, mengingatkan para anak terhadap kesolehan bapak-bapak mereka, dengan tujuan yahutsuhum bidzalik 'alal imani wa syukur, dengan tujuan untuk memotivasi mereka, memberi semangat kepada mereka untuk senantiasa beriman, bersyukur, dan beramal saleh seperti bapak-bapak mereka. Jadi ini salah satu bentuk motivasi, ya, cara Allah Subhanahu wa taala memotivasi sekelompok kaum untuk beramal soleh. Caranya bagaimana? Allah ingatkan, ya, dia untuk Allah ingatkan dia kepada orang tuanya, ya, orang tuanya yang soleh. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi mereka melakukan amalan soleh. Kemudian beliau berikan beberapa contoh, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Perhatikan ini Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil sekelompok manusia, ya, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Anak keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Innahu kana abdan syakuron. Dahulu dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Ya dzurriyyata ahlil iman alladzi hummilu ala ma'anuhin fis safinah. Di sini Allah memanggil, ya, wahai anak keturunan orang-orang yang beriman yang dahulu dibawa beserta Nabi Nuh di atas bahtera. Qad kana aba'ukum ahlal iman. Dulu bapak kalian atau leluhur kalian adalah orang-orang yang beriman. Idlam yuhmal ma'anuhin illa mu'min. Karena sesungguhnya tidak ada yang dibawa di kapalnya atau di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam melainkan hanya orang-orang yang beriman saja. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan wahai anak-anak keturunan orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dipanggil dengan dengan mengaitkan mereka dengan bapak mereka, dengan leluhur mereka. Ya. Oleh karena itu, ini menunjukkan cara motivasi, ya, dan menunjukkan tentang pentingnya keberadaan leluhur yang soleh, orang tua yang soleh, ya. Artinya apa? Jadilah kalian seperti bapak-bapak kalian, orang-orang yang beriman. Kemudian fadhkuru, ya, syukrahu innahu kana abdan syakura. Dan ingatlah pula bagaimana mereka bersyukur. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Fakunu ka'abaikumus salihin. Fakunu ka'abaikumus salihin. Maka jadilah kalian seperti bapak-bapak kalian yang saleh. Ya. Oleh karena itu, jadilah kita orang tua yang saleh. Ya.
agar anak-anak kita nanti termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya, karena dia mengingat bahwa bapaknya yang soleh tersebut. Ya, ini disebutkan dalam tafsirnya bahwa dulu Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau itu adalah seorang hamba yang bersyukur, ya. Bersyukur ketika mendapatkan makanan, bersyukur ketika minum, bersyukur ketika berpakaian, dia bersyukur ketika mendapatkan segala macam nikmat, dia selalu bersyukur. Ya. Oleh karena itu hendaknya kalian ingat, kalian ini pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam dulu. Bapak kalian ini adalah pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam dulunya. Ya, oleh karena itu jadilah orang-orang yang baik seperti mereka. Jadilah orang yang baik seperti mereka. Baik. Kemudian beliau menjelaskan contoh lain dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sekelompok kaum dengan bapak-bapak mereka. Ya, Allah memanggil, ya, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam dengan panggilan Bani Israel. Qala subhanahu fi jumlati mawatin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan di berbagai tempat dalam Al-Quran, ya Bani Israel, wahai anak keturunannya Israel. Israel itu adalah panggilannya Yakub alaihissalam. Ya auladan Nabi al-Karim Israel alladhi huwa Yakub alaihissalam. Ya, wahai anaknya Israel. Wahai anak keturunan Nabi yang mulia, yaitu Israel. Yang dimaksud adalah Yakub alaihissalam. Ya. Jadi Israel itu panggilan Nabi Yakub. Makanya nggak boleh kita mengatakan Israel laknatullah. Karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub, panggilannya Nabi Yakub. Dijelaskan oleh para ulama, Isra itu maknanya adalah abdun, hamba. Il itu dari kata ilah atau Elohim, yang artinya Allah. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani ini sama padanannya dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Nah, ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Israel, Isra itu artinya abdun, il itu artinya ilah. Padanannya Israel itu adalah Abdullah dalam bahasa Arab. Dan laqab Israel ini merupakan panggilan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Panggilan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak boleh kita mencela, ya, Israel. Karena Israel itu adalah nama Nabi. Ya, adalah nama Nabi Allah. Tidak boleh kita mencelanya. Israel laknatullah itu nggak boleh. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dengan Bani Israel? Kata beliau, fa fi hadha tadhkirun bil abi salih wal jiddi salih wan nabiyil karim Israel alaihissalam. Dalam panggilan ini, ya, Allah mengingatkan mereka tentang sosok seorang bapak yang saleh, seorang kakek yang saleh, seorang nabi yang mulia, yaitu Israel alaihissalam. Fahada tazkir, ya, yahmilu dzurriyyatahu ala ta'assi bi abihim. Maka pengingatan ini akan membawa anak keturunan mereka untuk meniru, meneladani bapak-bapak mereka fil khairi wassalah, dalam kebaikan dan kesolehan. Ini tujuannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama bapak mereka? Ya, agar mereka ingat selalu, ya, mereka ini adalah anak keturunan dari seorang nabi yang saleh. Mereka ini adalah anak keturunan dari seorang yang mulia. Ya, maka tidak layak untuk kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak layak untuk kemudian durhaka kepada, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia merupakan keturunan seorang yang taat kepada Allah. Inilah pentingnya kita, ya, menjadi orang tua yang baik, agar anak-anak kita mengenang kita dan meneladani kita. Ya.
Kemudian kata beliau di sini ada contoh yang lain sebaliknya ya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat memanggil atau mengingatkan seseorang dari keburukan dengan menyebut orang tuanya. Ya, dalam bentuk seperti ini, ketika dia orang tuanya itu soleh, kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang tercela di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan mengingatkan dia dengan keberadaan orang tuanya yang soleh tadi. Kenapa kamu melakukan hal yang demikian padahal bapakmu tidak pernah yang seperti ini? Ya, kenapa engkau melakukan perbuatan yang tercela ini padahal ibumu dulu adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Seperti yang terjadi pada Maryam. Ya, Maryam alaihissalam, beliau pernah hamil tanpa menikah. Bahkan tanpa ada laki-laki yang menyentuh beliau. Sehingga orang-orang pun menuduh bahwa Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ini melakukan perbuatan yang tercela. Maka apa yang mereka katakan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hadza wa qad qala qaumu Maryam li Maryam alaihissalam." Kaumnya Maryam pernah mengatakan kepada Maryam alaihissalam, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa makanat ummuki baghiya." Wahai saudara perempuannya Harun, bapakmu dulu bukanlah seorang laki-laki yang buruk. Demikian juga ibumu bukanlah seorang wanita nakal. Maksudnya, kenapa engkau bisa hamil tanpa pernikahan padahal bapakmu dulu adalah seorang laki-laki yang saleh, padahal ibumu bukan seorang wanita yang nakal. Ya. Ini juga menunjukkan pengaruh keberadaan orang tua yang soleh kepada anak-anak. Ya, kalau anak-anak melakukan suatu perbuatan yang tercela, dia bisa diingatkan. Ya, nggak pantas kamu melakukan hal yang demikian. Bapakmu dulu nggak seperti ini kok. Ibumu itu nggak seperti ini kok. Ya, diingatkan dia dengan keberadaan bapak dan ibunya yang soleh. Ya, lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita besarnya pengaruh kesolehan bapak dan ibu kepada anak-anak. Oleh karena itu, bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, jadilah orang tua yang soleh. Jaga nama baik antum di tengah-tengah masyarakat agar anak-anak tidak menjadi dicela karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya. Maka kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, "Fattaqillah ayyuhal ab fi abnaik wa banatik wattaqillah ayyatuhal fi abnaik wa banatik bal wa fil ahdafi kadzalik." Maka bertakwalah engkau kepada Allah, wahai para ayah. Maka bertakwalah engkau, wahai para ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kalian. Ya, putra-putra kalian, putri-putri kalian, demikian juga cucu-cucu kalian. Jaga nama baik kalian agar anak-anak ya tidak mendapatkan pengaruh buruk dari tindakan tercela yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, pengaruh kesolehan seorang ayah dan seorang ibu di tengah-tengah masyarakat terhadap anak-anaknya. Ya, sekali lagi kita sampaikan ya bahwa setiap kali kita akan melakukan sebuah tindakan tercela, berpikirnya itu pikir panjang. Jangan hanya karena ingin mendapatkan kesenangan sementara, namun akibatnya ya, akibat buruknya kita tanggung sampai bertahun-tahun sampai kepada anak keturunan kita. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Selalu berpikir panjang. Apa efeknya kalau ya perkara ini tersebar di tengah-tengah masyarakat? Tentu bukan hanya kita yang malu, tapi pasangan kita menjadi malu, orang tua kita jadi malu, dan juga anak keturunan kita akan malu karena perbuatan tersebut. Baik, masih ada waktu. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Wa aidan, kata beliau, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang pengaruh kesolehan para ayah dan ibu kepada anak-anak ketika masih ada di dunia, masih berada di dunia. Demikian juga ternyata pengaruhnya ini berefek sampai ke akhirat. Kesolehan
seorang ayah, kesolehan seorang ibu ini memiliki efek yang yang sampai ke akhirat. Apa efek kesolehan ayah atau kesolehan ibu kepada anak-anak? Yaitu kalau nanti ya anak-anaknya itu tidak sesoleh bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya adalah orang yang soleh, nanti anak ini bisa diangkat oleh Allah untuk dikumpulkan bersama bapak dan ibunya, walaupun mungkin dia amalannya tidak sehebat bapak dan ibunya tadi. Jadi termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan anak-anak dengan orang tuanya di surga nanti. Jadi misalnya kita bayangkan gini kan, namanya surga itu kan bertingkat-tingkat bapak dan ibu. Misalnya bapaknya ini kita analogikan ya. Misalnya bapaknya karena kesolehannya dia berhak untuk menempati surga tingkatan 1000 misalnya. Ya, misalnya surga bertingkat-tingkat ya, dia tingkat yang tinggi misalnya. Anaknya nggak sesoleh bapaknya, mungkin dia masuk surga, tapi tingkatannya itu tingkatan bawah. Ya. Tapi karena kesolehan bapaknya, anak yang seharusnya dia diletakkan di bagian bawah surga, bagian yang paling rendah, ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Sebagai bentuk hiburan untuk bapaknya, karena namanya orang tua ingin berkumpul dengan anak dan cucunya. Maka anak dan cucunya ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan bersama bapaknya tadi. Kata beliau, wa aidan fal waladu salih yantafi'u bi salahil abawaihi fil akhirah. Demikian juga seorang anak yang saleh, dia akan mendapatkan manfaat dari kesolehan bapak ibunya di akhirat nanti. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan ikutkan anak cucu mereka dengan mereka, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia, setiap orang itu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi dengan syarat anaknya beriman. Kalau anaknya kafir, nggak bisa ditarik ke dalam surga. Ya. Karena orang yang kafir, orang yang musyrik ini kekal abadi di dalam neraka. Makanya kita ingatkan kepada anak-anak, kalian harus tetap berada dalam keislaman kalian. Kenapa? Karena kalau kita tetap dalam keadaan Islam, orang tua kita ini akan bisa menarik kita ke derajat yang lebih tinggi. Akan menarik kita ke derajat yang lebih tinggi. Namun sebaliknya kalau kita kafir, nggak bisa ditarik. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor, kata Allah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Jadi kita pesankan kepada anak kita, jangan sampai kalian mati dalam keadaan bukan muslim. Jangan sampai kalian mati dalam kekufuran. Karena kita nggak bisa saling menarik nanti. Tapi kalau orang tuanya beriman, kemudian anaknya juga beriman, nanti bisa saling menarik. Bapak bisa menarik anak, anak bisa menarik bapaknya. Tentu ke posisi yang lebih baik. Qala fa idza lam yablugh
lam yablugil waladu bi amalihi manzilata abihi alhaqahullahu bi abihi duna an yabkhasa al abu haqquhu, ya, haqqahu. Apabila seorang anak tidak mencapai, ya, dengan amalannya tidak mencapai kedudukan bapaknya, maka Allah akan tetap mengikutkan anak tersebut kepada bapaknya tanpa mengurangi, ya, kemuliaan bapaknya tadi. Maksudnya misalnya bapaknya ada di tingkat yang ketujuh misalnya, kemudian anaknya di tingkat 1, bukan berarti anaknya tadi dinaikkan, ya, kemudian bapaknya diturunkan karena dia sudah memberikan syafaat kepada anaknya tadi, jadi bapaknya turun. Enggak, bapaknya tetap di atas, anaknya nyusul ke atas ketika 7. Bukan berarti misalnya anaknya 1, bapaknya di tingkat 7, mereka kemudian dipertemukan di tingkat 4, ya, bapaknya turun, anaknya naik. Enggak, anaknya naik aja, bapaknya tetap, ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa ma alatnahum min amalihim, kami enggak mengurangi balasan amalan mereka. Jadi tetap saja, ya, dia berada dalam kedudukannya yang tinggi dan anaknya akan diangkat ke derajat orang tuanya. Ya, nah ini fadlullah, ya, fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamih wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanih. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebaikan dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Annal mu'minin idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman, ya, yulhiquhum bi abaihim, ya, fil manzilah. Yaitu seorang yang beriman, apabila anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, Allah pun akan mengikutkan mereka dengan bapak-bapak mereka dalam kedudukan di surga, walaupun amalan mereka sesungguhnya tidaklah mencapai derajat tersebut. Kenapa? Litaqarra a'yunul aba bil abna indahum fi manazilihim. Agar sang bapak merasa tenang dengan keberadaan anak-anak mereka di tempat mereka, ya, di surga tadi. Fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh. Maka Allah mengumpulkan mereka dalam bentuk yang terbaik. Bi an yarfa'an naqisal amal, ya, bikamilil amal. Dengan mengangkat derajat orang yang kurang amalannya dengan orang yang sempurna amalannya. Wala yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatihi. Dengan tidak mengurangi balasan amalan dan kedudukan orang yang sempurna amalannya tadi. Ya, litasawi bainahu wa baina dzalik, untuk menyamakan, ya, kebersamaan tadi, untuk mendapatkan kebersamaan tadi. Jadi bukan kemudian bapaknya turun ranking agar bisa dikumpulkan di tengah-tengah bersama anaknya, enggak. Bapaknya tetap berada pada kedudukan yang tinggi, anaknya dinaikkan ke sana. Taib. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya, kami gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka dengan mereka, dan kami tidaklah mengurangi sedikit pun dari balasan amalan mereka. Ya, jadi ini juga efek dari amalan soleh yang kita lakukan, bahwa anak-anak kita akan diikutkan kepada orang tuanya. Ya, baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, ya, pengingat bagi kita semua bahwa pengaruh dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tua, demikian juga perbuatan baik yang dia lakukan, ya, ini besar sekali kepada anak-anak. Oleh karena itu, orang tua jangan pernah meremehkan kebaikan yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga jangan pernah meremehkan perbuatan tercela yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan dengan tema yang baru, ya, yaitu tentang pentingnya memilih
eh, pasangan yang soleh dan soleha. Nah, ini berkaitan ya. Kita sarankan untuk disebarluaskan kepada orang-orang yang ingin menikah. Ya, suruh ikut besok. Ya, ini penting sekali untuk masa depan anak-anak kita. Ya, salah memilih pasangan, ya, ini bisa berakibat bencana. Ya, bisa mengakibatkan kerusakan di tengah-tengah rumah tangga kita kalau kita salah memilih pasangan. Maka sampaikan kepada adik-adik kita ya yang akan menikah, ya, suruh ikut ya, agar mereka tahu bahwa memilih pasangan ini ya tidak bisa sembarangan. Ya, jangan cuma lihat cute-nya saja ya. Lihat orang ganteng kayak artis Korea udah ngelamar terima aja. Enggak, ada kriteria yang harus dia penuhi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, bagi yang mengikuti dari grup, insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan yang di Zoom ya, adapun yang di Facebook. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita